kritis yang disebabkan bakteri H. pylori. Berat badan sampai turun 15 kg. Oke, aku mau cerita tentang H. pylori. Jadi, dengarkan baik-baik. H. pylori itu menyebabkan resiko terjadinya luka. Yang luka semakin gede. Dan ketika luka itu tidak tertangani, akan terjadi atrofi. Atrofi itu jadi gundul. Ketika sudah gundul, maka pengeluaran asam lambung akan terhambat. Dan kalau nggak gundul, akan mudah terjadinya kanker. Makanya di kedokteran, H. pylori itu harus dieradikasi, harus dibilas, dibasmi. Nah, ketika dibasmi pun, itu juga hasilnya tidak lebih baik daripada ketika ada H. pylori. Mereka yang sudah dieradikasi H. pylorinya biasanya akan menjalar ke sakit sebelah kanan. Pertanyaannya adalah kenapa? Sebelah kanan itu bagian pilorus pada lambung dan bagian usus kecil. Kenapa? Ketika dulu sebelum H. pylori dieradikasi, diobati selama 2 minggu, saya nggak sakit di sebelah situ. Setelah dieradikasi malah sakit. Karena ketika terjadi pembasmian H. pylori, maka semua bakteri mati. Dan satu-satunya bakteri yang masih mungkin untuk hidup adalah yang di pojok, di pilorus. Pilorus itu letaknya di pojok, tidak terpapar asam lambung. Maka dia terus akan berkembang biak sesuka cita dan akhirnya merembet sampai ke usus kecil. Yang kedua, setelah H. pylori dieradikasi, mudah terjadi GERD yang membuat lecet esofagus atau erosif. Dan kenapa? Riset juga tidak bisa menjawab. Tapi ini hasil dari sehat dan dari pengalaman saya pribadi membuktikan begitulah kalau terkena H. pylori, maju kena mundur kena jika kalian hanya mengandalkan obat dokter saja. Ada beberapa pasien kita yang setelah H. pylori merasa, oh alhamdulillah sudah negatif berarti sudah aman. Tidak guys, tidak aman kalau kalian hanya mengandalkan obat dokter saja. Karena apa? Setelah itu kalian beri kesempatan bakteri lain untuk berkembang biak dan dia akan hidup, akan berkoloni di daerah lambung paling pojok, yaitu daerah pilorus atau daerah usus kecil. Nah, akibatnya apa? Biasanya setelah itu akan disertai nyeri sebelah kanan. Kalau dibiarkan terus langsung merosot lagi ke bawah, duodenum, jejunum, ileum. Nah, kalau udah sampai ke ileum, itu dekat dengan usus buntu. Usus buntu itu pusat reservoir untuk bakteri netral. Tapi bakteri netral ini bakteri yang oportunis, pelin-pelan. Ketika dia ketemu bakteri jahat, maka dia juga ikut-ikutan jahat. Maka yang paling sering dijumpai akhirnya adalah peradangan pada ileumnya. Dan ini menimbulkan sakit sampai ke selangkangan dan ke paha sampai ke kaki. Coba saya nanya sama Aliana Vinda. Gimana Aliana Vinda?